Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham perbankan yang akan menyelenggarakan right issue. Berapa besaran right issue-nya, berapa harga pelaksanaannya, dan pastinya kapan jadwal right issue-nya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk. Mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya, saham apakah ini? Saham ini adalah Bank Bukopin atau Bank KB Bukopin ya. Nah, teman-teman pasti tahu karena KB ya, Coming Bank dari Korea seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih harga pelaksanaan dari right issue-nya Bank Bukopin? Untuk menjawab itu kita simak beritanya ya. Ini melalui cnbcindonesia.com. Bank KB Bukopin atau BBKP right issue. Prospeknya bakal cerah ya. Di sana kita coba cek. Bank KB Bukopin atau BBKP menyatakan melaksanakan penambahan modal atau right issue. KB Financial Group atau KBFG sebagai induk usaha yang dan menjadi pembeli siaga untuk menyuntikkan modal kembali. Jadi di sini pembeli siaganya adalah KB Financial Group ya. Jadi ada pembeli siaganya. Kemudian kita cek lebih jauh. Hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD-nya atau right issue dilaksanakan dengan harga Rp100 per lembar saham. Jadi harga pelaksanaannya adalah Rp100 ya, dengan menerbitkan saham baru seri B sebanyak 119,99 miliar lembar saham ya. Berarti otomatis kurang lebih ya 1:1 atau lebih proporsionalnya adalah 100 juta lembar saham KB itu dapat 176 juta saham baru ya. Jadi istilahnya 1:1 ya. Jadi kalau teman-teman punya satu lot lembar saham dari KB ya, satu lot saham KB atau Bank Bukopin, maka teman-teman akan dapat hak ya, HMETD-nya juga satu lot. Seperti itu, harga pelaksanaannya Rp100 seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi kan sudah tahu bahwa harga pelaksanaannya 100, kemudian rasionya adalah 1:1 ya, kurang lebihnya, atau 100 juta dibanding dengan 176 juta ya kan. Kemudian ada pembeli siaganya yaitu KB Financial Group atau KBFG seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan sih jadwalnya? Untuk update-nya ini cukup cepat ya, tanggal 15 Mei atau Senin depan. Itu adalah come date dari right issue-nya. Jadi kalau teman-teman sudah punya saham KB atau Bank BBKP, maka teman-teman berhak atas HR-nya ya. Come date-nya tanggal 15, ex date-nya satu hari setelahnya yaitu tanggal 16. Kemudian untuk pasar tunai itu tanggal 17 bertepatan dengan recording date-nya juga. Ya, jadi clear di sini. Kemudian kalau seandainya teman-teman sudah punya Bank BBKP kemudian tidak mau menebus right issue-nya, maka teman-teman dikasih kesempatan untuk mentradingkan HR-nya itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 26. Jadi relatif cepat ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman bertanya-tanya mungkin ya, tujuannya dia right issue apa? Bukannya BBKP ini sebelumnya juga sempat right issue? Betul, memang sebelumnya kalau tidak salah dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang dia sudah sempat menyelenggarakan right issue. Jadi ini right issue tambahan ya, seperti itu. Nah, kegunaan modalnya seperti apa? Kegunaan modalnya ini dijelaskan bahwa dengan tambahan modal atau
kan ini kan right issue berarti penambahan modal kan. Kemudian ada pembeli siaga. Kalau seandainya teman-teman atau pemegang saham yang tercatat tidak menebus, maka pembeli siaga ini akan mengalokasikan dananya membeli semua saham atau HMETD-nya. Jadi pasti Bank Bukopin ini akan terima hampir 1,12 triliun ya, 11,99 triliun ya. Ya, hampir 12 triliun seperti itu. Jadi sudah hampir pasti seperti itu. Tetapi apakah semua dialokasikan ke KB Financial Group atau teman-teman melaksanakan atau mengeksekusi METD-nya seperti itu ya. Nah, kemudian modalnya ini dipergunakan untuk apa? Sebagai informasi tambahan buat teman-teman ya. Modalnya ini akan dipergunakan untuk menambah modal kerja perusahaan dan memperbaiki likuiditas. Dalam hal ini adalah KB ini kan mayoritas not performing loan-nya itu cukup tinggi ya, atau kredit macetnya cukup tinggi, sehingga dengan dana tambahan modal alokasi kreditnya akan lebih besar, sehingga persentase NPL-nya atau non performing loan-nya itu akan lebih turun ya, seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian karena dia modal kerja, prinsipnya akan digunakan oleh manajemen untuk memperbaiki sistematikanya ya, secara sistematisnya seperti itu. Nah, sehingga kinerjanya lebih bagus. Dan ini sudah terbukti ya, kalau teman-teman lihat dari net interest margin-nya. Kalau di 2021 itu sebesar 1,66% ya, rata-rata itu 1,66%. Di tahun 2022 itu meningkat jadi 2,53%. Nah, gunanya apa net interest margin ini? Ini adalah persentase selisih pendapatan bunga dengan bunga yang harus dibayarkan. Semakin tinggi net interest margin atau NIM-nya ini, maka perusahaan itu mampu mengelola aset produktifnya ya, seperti itu. Jadi prinsipnya bank adalah dapat dana dari nasabah, diberikan bunga, let's say misalnya bunga deposito, kemudian tabungannya atau dananya tersebut ini disalurkan berupa kredit supaya dengan bunga yang lebih tinggi ya, supaya dia dapat margin splitnya. Selisih marginnya itu adalah net interest margin ya, seperti itu. Jadi sudah clear tujuannya apa, berapa harga pelaksanaannya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke chartnya. Kenapa kembali ke chartnya? Sebelum saya bahas bagaimana prospeknya atau potensinya, kita lihat dulu secara teknikal apakah memang sejalan atau tidak ya. Kadangkala manajemen mengoperasikan atau beritanya keluar itu seakan-akan ya, tanda kutip seakan-akan positif, tetapi tidak didukung atau tidak tercermin dari secara teknikal atau di harga pasarnya, seperti itu. Nah, untuk BPKP sendiri ini tanggal 12 Mei 2023 mengalami koreksi hampir 1% ya, atau lebih tepatnya 0,96% ke level 103. Ingat ya teman-teman, harga pelaksanaannya itu di 100 ya. Sekarang harganya di 103. Jadi harga pasar dengan harga pelaksanaannya ini kurang lebih overall sama ya, walaupun selisih dikit, overall saya nilai itu sama. Kenapa? Karena kalau 3 tik itu relatif mudah tersentuh untuk harga pelaksanaannya. Bahkan bisa jadi ketika dia exitnya ya, harga pelaksanaan harga pasarnya dari saham BPKP ini bisa jadi di bawah harga pelaksanaan 100. Bisa jadi ya. Segala kemungkinan masih mungkin terjadi seperti itu. Nah, sekarang prospeknya bagaimana? Kalau dilihat secara EMA 50 ya, EMA 50 ada di 108, sedangkan EMA 200-nya ada di 139. EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia fasenya masih downtrend. Ya, sekali lagi, fasenya masih downtrend. Kemudian kalau teman-teman lihat area resist 140 ini kan bertepatan dengan EMA 200 dan tempat atau pernah tersentuh di
tanggal 7 Februari dan saham BPKP tidak mampu breakout dari level tersebut. Jadi ini confirm area resist ya, area resist. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah bijak teman-teman beli sekarang untuk dapatkan HR-nya dan eksekusi HR-nya? Ya, pertanyaannya apakah bijak teman-teman punya saham BPKP sekarang kemudian menerima HR-nya, kan come date-nya tanggal 15. Ya, kalau teman-teman sudah punya sekarang, let's say di tanggal 15, berarti teman-teman punya haknya. Ya, tercatat sebagai pemegang saham yang memiliki hak HMETD-nya atau right issue-nya. Kemudian apakah bijak teman-teman mengeksekusi? Jawabannya itu tergantung time frame-nya teman-teman ya. Dan strategi investasi teman-teman. Kenapa saya bilang investasi? Karena kalau dilihat dari BPKP untuk jangka pendek misalnya trading, ini jelas, sekali lagi ya jelas bahwa dia fasenya masih downtrend. Kalau fasenya downtrend, maka kecenderungannya dia untuk turun lebih besar daripada mengalami kenaikan. Ya, untuk trading sebaiknya cari saham-saham yang minimal sideways atau uptrend. Ya, jelas di sana. Nah, untuk investasi kembali lagi, kalau ditanya investasi maka tujuannya adalah laba. Ya, tujuannya laba, maka dilihat juga kinerjanya. Memang betul bahwa BPKP ini mengalami perbaikan jelas. Dari net profit marginnya itu mengalami peningkatan jelas terlihat. Tetapi apakah mampu atau sejalan dengan strategi investasinya teman-teman? Ya, kenapa? Kalau teman-teman lihat ya, di right issue, kita nggak bahas right issue-nya dari bank yang lain ya, cuman kita coba cari tahu right issue-nya bank BPKP sebelumnya. Tujuannya kalau sekedar informasi sama, yaitu menambah modal kerja selain dari tuntutan OJK ya, memenuhi modal inti ya, tetapi dia juga menambah modal kerjanya supaya memperbaiki kinerja. Ya kan? Memperbaiki kinerja memang sudah terbukti sekarang lebih baik ya, much better. Tetapi apakah dengan penambahan modal 12T yang menurut saya ini relatif besar karena rasionya 1:1 ya. Jadi semua sahamnya itu keluar saham baru, otomatis likuiditasnya semakin besar, pemegang sahamnya harus suntik dana lebih besar lagi, ya kan? Sehingga volatilitasnya kemudian pesebaran sahamnya relatif lebih besar. Ya, di arah sana. Dan teman-teman perlu ingat, manajemen itu bisa memplanningkan bagaimana seharusnya kayak begini. Tapi apakah realisasinya sejalan dengan strateginya atau eksekusinya itu sejalan inline dengan strateginya? Di sana, ya. Titik beratnya menurut saya di sana. Kalau seandainya teman-teman, ini bukan mengecilkan manajemen dari Bank Bukopin ya, bukan. Tapi manajemen mungkin bisa jadi menyarankan, oh target saya sekian, oh net profit marginnya sekian, NPL-nya harusnya sekian. Itu kan target. Apakah realisasinya bisa seperti itu? Itu perlu pembuktian. Dan ketika perlu pembuktian, itu perlu waktu. Nah, apakah teman-teman sabar menunggu? Ya, sabar menunggu atau teman-teman tidak sabar menunggu? Takutnya teman-teman berekspektasi bahwa kinerjanya akan baik ke depannya, fundamentalnya mungkin akan lebih baik, mungkin akan jadi lebih profit, net profit marginnya lebih tinggi, net interest marginnya lebih tinggi, NPL-nya lebih turun. Is okay, tapi waktu yang dibutuhkan berapa lama? Seperti itu. Apakah teman-teman mampu sabar menunggu? Nah, itu teman-teman yang bisa jawab. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah memang betul tujuannya untuk penambahan modal. Kinerjanya sudah mulai membaik. Tetapi apakah pasti dengan tambahan modal ini kinerjanya akan lebih baik lagi? Itu belum tentu. Sehingga di sini menurut saya pribadi prospeknya adalah cukup menarik right issue-nya, tetapi dengan harga yang relatif berdekatan seperti ini dan ada potensi bahwa after atau ketika exit-nya dari HMETD-nya maka ada mungkin diposisikan di bawah level 100. Ya, ketika teman-teman
harga pelaksananya di 100 dan harga pasarnya di bawah 100, maka kemungkinan eksekusinya akan kecil walaupun ada pembeli siaga. Ya, otomatis dengan harapan the worst case-nya ya, harganya di bawah 100 tidak dilaksanakan atau tidak semuanya tertebus, maka KB akan keluarin dana lebih besar untuk membeli semuanya. Ketika membeli semuanya, modalnya sudah keluar, KB sudah punya barang banyak, ya, sudah punya ya kepemilikannya lebih banyak, apa yang bisa dilakukan? Kemungkinan adalah dibawa naik dulu. Sebisa mungkin dibawa naik untuk dijual supaya mereka dapat cash flow-nya lagi, ya, seperti itu. Itu kalau seandainya time frame-nya jangka pendek. Kalau time frame-nya jangka panjang lebih panjang, maka dibiarkan dulu. Sambil dia turunin atau harganya turun, retail keluar, mereka tetap bandar-bandar ambil ya, akumulasi baru dibawa naik. Seperti itu. Kalau secara teknikal. Secara fundamental seperti yang tadi saya sampaikan, apakah prospeknya sejalan dengan targetnya manajemen atau butuh waktu untuk meyakinkan seperti itu. Kalau kesimpulan saya adalah masih perlu waktu untuk membuktikan bahwa saham Bank BPKP ini atau Bank BPKP ini inline dengan strateginya, ya, seperti itu. Jadi kalau saya ditanya apakah saya akan menebus jika saya miliki, ya ini disclaimer on, saya tidak punya saham BPKP, disclaimer on ya. Apakah saya akan menebus? Jelas jawaban saya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena prospeknya perlu membuktikan waktu ya. Dia perlu membuktikan dan butuh waktu, sehingga saya skip dulu. Saya akan lihat atau saya akan pantau saham BPKP ini apabila dia sudah break dari area resist atau break dari EMA 200. Kenapa? Karena di sana ada tanda-tanda dia mulai bergerak uptrend. Bergerak uptrend itu ada banyak faktor. Salah satunya mungkin selain penggerakan dari market maker ya, mungkin bisa jadi bahwa bandarnya atau market makernya itu sudah dapat informasi insight ya, informasi lebih daripada kita retail bahwa kinerjanya ini membaik, seperti itu. Sehingga potensi untuk misalnya pembagian dividen atau kinerjanya ekspansi lebih lanjut itu terbuka, ya, seperti itu. Untuk membuktikan kita coba cek broker summary-nya ya. Untuk broker summary-nya kita coba cek ya. Ini BPKP selama 1 minggu dari tanggal 8 sampai tanggal 12 dengan value net. Kita coba cek di sini tidak ada akumulasi ya, cenderungnya netral. Yang beli ada KK, YB, ZP, SF, TC seperti itu. Yang jual XA, NI, DX, PD dan JD seperti itu ya. Jadi kurang lebih tidak ada akumulasi maupun distribusi, cenderungnya netral. Nah, kalau dilihat secara tren ini sebenarnya dia beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang ini sideways. Ya, cenderungnya sideways. Volume ketika kenaikan kemarin tanggal 8 Mei ya, ketika beritanya sudah dapat pernyataan bahwa dia akan menyelenggarakan right issue, tanggalnya sudah pasti, dia mengalami kenaikan, kemudian beberapa hari kemudian dia dibanting di bawah. Ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman, ini disclaimer on. Apakah teman-teman sependapat dengan pandangan saya? Feel free for comment ya. Kalau seandainya teman-teman tidak sependapat, silakan komen, tidak apa-apa. Kita saling sharing, mungkin pandangannya sedikit berbeda, perbedaannya di mana, seperti itu. Oke. Kesimpulan overall bagaimana? Kesimpulannya harga pelaksanaannya di 100, come date-nya Senin depan tanggal 15 Mei 2023, ex-date atau recording date-nya itu ex-date-nya tanggal 16, recording date tanggal 17, kemudian rasionya yaitu 1:1 atau lebih detailnya 100 juta lembar saham lama akan menerima 176 lembar saham baru. Jadi kurang lebih 1:1 ya. Kemudian ada pembeli siaganya yaitu KB Financial Group atau KB ya. Di sana kemudian
prospeknya, targetnya cukup tinggi ya, bahwa dia akan memperbaiki kinerja, modal kerjanya bertambah, net profit marginnya akan bertambah, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di video analisa saham.